pasti lebih mudah dan seru. Bersama saya Mentor Pras, kali ini kita akan belajar bersama tentang uji kemudian simplisia dan juga ekstrak. Ready? Let's get started! Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa submateri dari uji kemurnian simplisia. Antara lain yang pertama, kadar air simplisia, yang kedua, kadar abu simplisia, yang ketiga, uji cemaran aflatoksin, yang keempat, uji jamur dan hamir, dan yang kelima, uji cemaran logam berat. Kenapa sih kita perlu mempelajari ini? Nah, karena salah satu cara untuk mengendalikan mutu simplisia adalah dengan memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan. Hal ini juga penting karena kita bisa mencegah adanya bahan-bahan berbahaya pada simplisia. Yang pertama, kadar air simplisia. Tujuan dilakukan pengujian ini adalah untuk memberikan batas minimal atau rentang tentang besarnya kandungan air dalam suatu bahan. Secara metode, ada 3 jenis pengujian. Yang pertama, titrasi, yang kedua, destilasi, dan yang ketiga, gravimetri. Nah, kita pelajari metode gravimetri ya. Yang pertama, 10 gram simplisia yang sudah digerus, dikeringkan dalam oven 105 derajat Celcius selama 5 jam untuk kemudian ditimbang. Yang kedua, lanjutkan pengeringan dan timbang setiap interval 1 jam. Yang ketiga, dinyatakan konstan jika penimbangan 2 kali berturut-turut tidak ada perubahan melebihi 0,25%. Yang keempat, baru kita hitung kadar air dengan rumus berikut. Berat awal dikurang berat akhir per berat awal dikalikan 100%. Yang kedua, ada kadar abu simplisia. Ini merupakan pengujian di mana bahan dipanaskan pada suhu di mana senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap, sehingga tersisa unsur mineral dan anorganik. Tujuannya supaya kita tahu kandungan mineral internal dan juga eksternal dari satu simplisia maupun ekstrak. Pengujiannya sebagai berikut. Yang pertama, 2 hingga 3 gram simplisia yang sudah digerus dimasukkan ke dalam krus untuk kemudian dipijarkan dan ditara. Yang kedua, pijarkan perlahan hingga harang habis untuk kemudian didinginkan dan ditimbang. Yang ketiga, pijarkan hingga berat abu konstan. Keempat, kalau sudah konstan bisa dihitung dengan rumus berikut ya. Berat awal dikurangi berat akhir dibagi berat awal dikalikan 100%. Yang ketiga adalah uji cemaran aflatoksin. Tujuan dilakukan pengujian berikut adalah untuk menjamin ekstrak tidak mengandung 2 bahan berikut. Yang pertama, cemaran jamur melebihi batas karena akan mempengaruhi stabilitas. Yang kedua, ada aflatoksin yang berbahaya bagi kesehatan. Gini ya cara pengujiannya, kita bagi jadi 2 tahap. Tahap pertama merupakan tahap preparasi kolom. Tahap preparasi kolom prosedurnya sebagai berikut ya. Yang pertama, kolom yang sudah disiapkan dicuci dengan 3 ml heksana. Yang kedua, hasil preparasi dilarutkan dalam 6 ml kloroform untuk kemudian dimasukkan ke dalam kolom. Yang ketiga, secara berurutan, kolom dicuci dengan 3 ml heksana, 3 ml ether, dan juga 3 ml kloroform, serta 3 ml gabungan antara kloroform dengan aseton dengan rasio 9:1. Kemudian, filtrat ditampung dan dikeringkan di water bath. Ini yang kita sebut sebagai sampel A. Tahap yang kedua adalah tahap identifikasi aflatoksin. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel A tadi dilarutkan dengan 0,5 ml metanol. Kemudian ditotolkan pada plat silika bersamaan dengan standar aflatoksin. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam chamber yang sesuai. Dan yang keempat, hasil berwarna biru menunjukkan adanya aflatoksin. Lanjut ke pengujian keempat ya. Ini merupakan uji jamur dan hamir. Tujuannya adalah menjamin ekstrak tidak mengandung cemaran jamur melebihi batas yang ditetapkan karena dapat berpengaruh pada stabilitas. Kemudian pengujian dilakukan setelah cuplikan diinokulasikan pada media yang sesuai. Kemudian diinkubasikan pada suhu 20 hingga 25 derajat Celcius. Ini cara pengujiannya ya. Yang pertama, simplisia dilarutkan dan diencerkan bertingkat. Ini yang kita namakan larutan uji. Kemudian, hasil pengenceran 10 pangkat minus 1 hingga 10 pangkat minus 4 dipipet masing-masing 0,5 hingga 1 ml. Kemudian yang ketiga, dituangkan pada media PDA serta digoyangkan agar suspensi merata.
Yang keempat, setelah memadat, cawan Petri diinkubasi pada suhu 20 hingga 25 derajat Celcius selama 5 hingga 7 hari. Yang terakhir, dicatat jumlah koloni jamur yang tumbuh. Nah, yang terakhir adalah pengujian uji cemaran logam berat. Tujuannya, menjamin ekstrak tidak mengandung logam berat tertentu seperti Hg, Pb, Cd, dan yang lainnya, melebihi nilai yang ditetapkan karena berbahaya atau toksik bagi kesehatan manusia. Cara menentukan kandungan logam berat adalah dengan cara spektroskopi serapan atom atau lainnya yang lebih valid. Nah, berikut prosedur contoh uji kadar timbal dan juga kadmium. Yang pertama, 3,5 gram simplicia yang sudah digerus dilarutkan dalam asam nitrat pekat kemudian dipijarkan. Selanjutnya, sisa pemijaran dilarutkan dalam asam nitrat pekat, kemudian disaring dan ditambahkan aquabides hingga 10 ml. Yang terakhir, larutan diuji pada spektrofotometer serapan atom atau SSA dan dibandingkan dengan larutan baku. Nah, segini dulu ya video uji